Viral, alat kelamin bocah 10 tahun terpotong saat sunat pakai laser, perawat lari dari tanggung jawab. Setelah terpotong, aku nengok Pak, benar. Kami diperbolehkan pulang. Sampai di rumah, perawat ini nelpon, ada hal penting yang harus disampaikan. Maaf, ini tadi terjadi kesalahan. Ini potongannya berbalut dengan kain kasak. Tindakan medis itu yang bisa dilakukan saat Baim beranjak dewasa, umur 16 sampai 21 tahun. Pembuatan itu alat kelamin baru. Karena ini kan bukan penyakit yang hari ini diobati besok langsung sembuh. Kami mendapat tekanan dari beberapa pihak. Orang ini mengatasnamakan Pak Bupati. Kalau seandainya saya tidak mau berdamai dengan pihak tersebut, buat kedepannya ini pemerintah tidak mau lagi membantu Baim dalam proses pengobatan. Malahan saya yang akan dilaporkan balik. Baim itu tekanan mentalnya terganggu, udah nggak mau ke sekolah lagi gitu, takut dapat pembuluh dari kawan-kawannya. Padahal keinginan Baim itu ingin sembuh. Bilangnya kepala lain dikit, lalu dikasih uang transportasi 500.000 supaya kami mendapatkan keadilan buat anak kami. Masa depan bocah 10 tahun di Jambi suram setelah terpotong saat sunat laser. Alat kelamin bocah terpotong setelah disunat dan tak bisa disambung lagi. Ibu histeris panik. Sunat laser di puskesmas, alat kelamin bocah di Sumsel justru terpotong, hanya tersisa sedikit. Viral, alat kelamin bocah 10 tahun terpotong saat sunat pakai laser, perawat lari dari tanggung jawab. Oke, kembali lagi bersama saya Uya Kuya, Surya Utama SIP Sarjana Ilmu Politik. Sekaligus juga anggota DPR RI Komisi 9 dari fraksi PAN di LBH Lembaga Bantuan Uya. Kali ini ada ibu korban dengan ibu Diantiara. Ibu Diantiara. Ya. Oke, dan juga di sini langsung saya datangkan, saya undang langsung hadir di sini Bapak Haji Bakri, Siap. HM, selaku anggota DPR RI Komisi 5, Dapil. berasal dari Dapil Jambi. Ya. Ya, jadi insya Allah kalau di podcast Uya itu, Bu, kita cuma tidak hanya sekedar podcast habis itu hilang. Kita kalau podcast itu insya Allah kita akan selesaikan, Tuntas. kita bantu, kita kawal, tuntaskan, dan langsung orang-orang yang berwenang akan membantu di sini. Kalau perlu pulang dari sini langsung kita eksekusi. Eksekusi. Nah, itulah bedanya podcast Uya dengan podcast lain. Makasih Bang Bakri udah jauh-jauh nih. Kemarin kita juga dari Palu langsung dengar cerita ini langsung mau datang ke Jakarta. Betul. Jadi saya sedikit juga terpanggil sebenarnya di sini selaku anggota DPR RI Dapil Jambi. Kok ada masyarakat saya sepertinya udah lama sekali kok tidak diselesaikan. Apalagi yang jadi korban ini jenis kelaminnya sama sama kita. Betul. Kebayang nggak kira-kira? Kebayang, iya. Masa depannya gimana? Oke, nanti kita ini Bang ya. Terima kasih. Oke, Ibu, gimana ceritanya? Jadi kejadiannya kapan sebetulnya? Ini kronologis kejadiannya ini kan Pak di 19 Oktober 2024 tahun kemarin. Nah, gitu. Jadi sebelum aku mengantar anak ini sunat kan, jadi aku terlebih dahulu komunikasi lah lewat messenger di FB kan, dengan perawat itu kan. Dan jadi aku nanya, bisa nggak di tempat klinik yang dia praktek itu sunat laser gitu. Terus biayanya berapa? Jadi dijawablah pesan aku ini dengan perawat kan, biayanya 350.000, bisa katanya. Terus aku jawab lagi, aku mau sunat ini Baim ini di tempat itu bisa, antarlah Baim ke tempat kliniknya dah sebelum jam 4, soalnya lewat dari jam 4 perawat ini punya kegiatan lain gitu. Jadi setengah 4 ini Pak, aku datanglah dengan adik sepupu kan, dan kakak ibu, ada tetangga di depan rumah, antar Baim ini ke tempat klinik perawat itu gitu. Sampai di klinik, aku nanya dengan perawat, bisa keadaan Baim kayak gini, bisa sunat di sini, sunat laser bisa gitu. Baringlah Baim di tempat tidur itu kan. Terus nengok keadaannya, sudah ku jelaskan terlebih dahulu keadaan apa Baim ini. Terus dijawab bisa, bilang perawat tersebut kan. Terus mulailah metode sunat laser itu, persiapannya kan. Nah, aku nengok Baim ini dibius satu kali pertama. Terus mulailah melakukan persiapan gitu, pakai jepit itu dapat alat medis itu. Terus aku nengok juga. Setelah beberapa menit kan biusnya udah jalan gitu, barulah itu laser itu mulai memotong bagian kelamin Baim itu kan. Setelah terpotong, aku nengok Pak, langsung terjadi pendaran dari dalam kan. Terus perawat ini melakukan 2 kali penjahitan Pak, buat merhentiin pendaran. Masih juga pendaran
Pak. Telah dibersihkan, dijahit selama 2 kali kan masih. Jadi berjalan 30 menit lah waktunya. Barulah perawat ini setelah bersih, pendarahannya masih aktif. Gua bilang perawat sebelum kami pulang tuh, ini masih ada ya saluran pipisnya, gitu kata terakhir dari perawat yang aku dengar kan. Jadi waktu itu Pak aku nggak protes, memang kami ini kan orang awam, nggak ngerti apa emang sepanjang itu ya harus dipotong kan. Aku nggak pernah nengok sebelum ini sunatnya macam mana kan. Jadi itu. Terus setelah itu perawat bilang ini masih ada ya saluran pipis gitu. Setelah itu kami diperbolehkan pulang Pak. Dikasihlah obat peredam nyeri atau segala macam itu kan buat dibawa pulang. Setelah itu aku bawalah Mbak Im ini pulang. Aku ambil obatnya, aku kasih uang 350.000 itu kan biayanya. Nyampai di rumah perawat ini nelpon balik, tidak sampai 10 menit lah Pak. Disuruh aku ini kembali ke klinik. Ada hal penting gitu yang harus disampaikan. Jadi aku ambil motor, langsunglah bergegas ke klinik itu. Sampai di klinik, perawat tersebut kan bilang sama aku, maaf, ini tadi terjadi kesalahan, hilaf. Oh, diakunya ya? Terjadi kesalahan atau hilaf. Ini potongannya berbalut dengan kain kasa kan Pak, dimasukkan dalam plastik itu, terus dikasih uang transportasi 500.000. Bawalah Mbak Im ini ke Sungai Penuh Pak, kalau tidak ke Sungai Penuh ke Muara Labuh. Takutnya ini aktif, tidak bisa berhenti. Emang ya aktif pendarahnya itu Tang. Itu. Terus Ibu bawa ke rumah sakit? Ya, terus aku balik ke rumah kan, nyampe di rumah tuh, aku runding lah dengan keluarga. Ini bilang perawatnya di klinik, macam mana Pak? Bawalah ini ke Muara Labuh, takutnya emang tidak bisa ditangani di Kerinci ya. Makanya kami ke Muara Labuh. Sampai di Muara Labuh tuh maghrib Pak. Sampai di Muara Labuh maghrib. Terus dibilang sama perawat di Muara Labuh, ini tidak bisa diambil tindakan di sini. Biar kami konfirmasi lah. Anak ini harus dirujuk ke Siti Rahmah. Jadi kami rujuklah ke Siti Rahmah Pak. Sampai di Padang tuh jam 2 malam. Sampai di Siti Rahmah, petugas di IGD kan nengok keadaan langsung di mobil. Terus bilang, kalau ini tidak bisa diambil tindakan di sini, ini malam minggu. Kejadian itu kan hari Sabtu kan Pak. Jadi ini malam minggu, dokternya pun tidak lengkap di sini. Lebih lengkapnya di M Jamil. Rujuklah kami ini di M Jamil. Baru di M Jamil itu aku tanyakan kan sama petugas di IGD. Baru Mbak Im ini dikeluar. Dan apa kata rumah sakit itu? Langsung dari perawat petugas di IGD itu kan Pak, mana gitu petugas yang seharusnya bertanggung jawab. Harus mendampingi aturannya ya, bagusnya gitu ya. Dokternya atau perawat lah yang mendampingi itu kan. Soalnya kan tanggung jawab dia. Kenapa ibu ini datangnya secara pribadi gitu, nggak didampingi? Aku jelaskan lah Pak. Emang dari Kerincinya gitu kan, kami disuruh datang sendiri buat bawa Mbak Im ini ke Sungai Penuh, kalau nggak tuh ke Muara Labuh. Memang kami nggak didampingi dengan Jadi perawat. tidak didampingi dari perawat itu ya. Setelah kami nyampe di Padang hari Minggu kan, itulah baru perawat itu datang dengan keluarganya. Itu penjelasan dokter di IGD itu kan Pak, petugas sama residen dokternya. Ini Bu, memang harus dilakukan tindakan. Soalnya pendarahnya aktif. Seharusnya sunat tuh tidak sampai kepotonya, tidak sampai sepanjang itu gitu. Terus dihubungilah dokter yang lebih spesialisnya kan. Kalau anak ini harus diambil tindakan. Ibu punya BPJS enggak gitu kan? Aku jawab, aku enggak punya. Mbak ini belum ada BPJS. Kalau belum ada BPJS Bu, operasi ini biayanya mahal. Cobalah Ibu tanyakan di bagian administrasi di depan kan. Jadi aku tanya sama Bu, ini nama tindakan operasinya biayanya sekitar berapa? 30 juta lebih. Jadi aku langsunglah telepon perawat ini di Kerinci. Biaya Mbak Im ini harus diambil tindakan di operasi di M Jamil kan, biayanya sekian, gimana gitu. Apa bilang perawat ini, tunggu ya, aku tanyakan dulu sama kakak sama orang tua aku. Aku nunggulah konfirmasi lagi kan dari perawat itu. Terus baru dijawab, kalau biayanya segitu kita patuhkan bayarnya. Patungan? Iya. Jadi harusnya kan tanggung jawab dia ya. Jadi kan sanda biayanya 30 Pak, kami korban 15, terus perawat itu 15 gitu. Jadi kan aku nggak mau. Yang jelas ini kan kami korbannya kan, anak saya korbannya. Itu terus aku hubungi balik keluarga di Kerinci.
perawat bilangnya kayak gini gitu kan. Pokoknya kita sekarang lebih fokus dengan kesehatan, dengan nyawa. Sekarang kan nyangkut dengan nyawanya kan. Fokus dulu lah dengan ini pengobatan. Masalah biaya kita tanggunglah di belakang gitu. Baru aku tanda tangan bagian administrasinya kan. Kalau Mbak Im ini sudah aku serahkan buat operasi gitu. Akhirnya siapa yang nanggung biayanya waktu itu? Kalau biaya yang pertama kali itu Pak, pas keluar dari M Jamil kan kami pribadi itu. Pribadi 30 juta itu? Enggak sampai 20 juta, enggak sampai 30 Iya, itu Pak. Iya, oke. Terus kami tanggung pribadi. Setelah kami pulang ke Kerinci, baru ada perundingan perdamaian. Baru pihak dari perawat ini yang bayar. Kalau buat keluar dari M Jamil, kita yang bayar Pak. Pribadi yang bayar. Yang pertama pokoknya mereka tidak tanggung jawab ya? Iya. Terus untuk pengobatan di Kerinci, mereka bayar? Iya. Setelah nyampe kami di Kerinci, setelah ada perundingan, baru orang ini bayar. Pertama sama keduanya Pak masih umum. Perawat ini yang tanggung kan segala biayanya. Terus yang ketiga ini udah diuruskan BPJS buat Mbak Im ini. Perawat itu yang ngurus Pak. Jadi ketiga sama keempat, kelima kami pakai BPJS. Yang jadi masalahnya ini di operasi Mbak Im yang kelima. Perawat ini Pak udah nggak mau tanggung jawab lagi gitu. Padahal kan kami udah mau pakai BPJS, sekedar biaya transportasi kami dari Kerinci ke Padang. Itu pun dikasih Pak di angka menurun. Dari awalnya 1.200.000, 1.900.000, akhirnya nyampe lah di 600.000. Tetap kami terima dari bulan Oktober kan Pak, sampai di bulan Mei kemarin. Terakhir kali orang itu kasih transportasi di tanggal 17 April. Sebelum kasus ini saya viralkan, dikasih uang 600.000 sama orang tua saya. Oke, sekarang apa akibatnya buat Mbak Im itu sekarang apa? Apa yang diderita dia apa sekarang? Kesakitan Pak. Sampai sekarang? Iya, kadang-kadang kan pipisnya sakit. Iya. Walaupun kadang nggak pipis tetap juga sakit gitu. Kita aja nahan pipis sakit. Sakit, iya. Sekarang kan Lagi Pak, nahannya lama ya kan. saya kewalahan gitu Pak menghadapi situasi yang sekarang kan Mbak Im ini dalam jangka 6 bulan ke depan harus pakai silikon kateter yang harus lepas pasang tiap hari. Iya. Yang saya sendiri yang harus melakukan itu Pak. Jadi dia nggak bisa, kalau nggak pakai itu nggak bisa pipis normal. Takutnya gitu Pak, lubang yang dioperasi yang dibikin petang di Padang tuh nutup. Gitu. Jadi nggak bisa Jadi pipis. bikin jalur baru lah. Iya, jalur baru. Jadi sampai sekarang dia jadi harus pakai kateter Iya. pipisnya. Jadi kan malam sebelum Mbak Im tidur nih pasanglah silikon kateter sepanjang ini lah Pak. Iya. Terus paginya setelah bangun copot. Saya harus melakukan itu Pak. Tiap hari. Setiap hari selama 6 bulan. Mengatasi ini kan supaya lubang pipisnya nggak nutup. Gitu. Oke, karena dokter harus diapain untuk mengatasi ini? Iya, harus pasang silikon itu. Seumur hidup? Buat jangka 6 bulan karena 6 bulan. tahap pemulihan setelah operasi 6 bulan. Gitu. Oke. Jadi kalau buat tindakan ke depan ya kan Pak, buat masalah masa depannya nanti kan tindakan medis itu yang bisa dilakukan saat Mbak Im beranjak dewasa. Iya, itu bisa Umur 6 dilakukan apa katanya? Pembuatan itu alat kelamin baru. Saya kemarin kan Yang fungsinya bisa normal nggak katanya? fungsinya itu kan tergantung penjelasan profesor sama dokter kemarin di RSCM kan tergantung batangnya itu Pak. Jadi kan saat Mbak Im dewasa umur 16 sampai 21 tahun itu kan kita bisa melihat lah batang ini bisa tumbuh normal Pak. Apa memang harus disambung nantinya gitu. Oke, dan ini kliniknya klinik apa namanya? Di tempat perawat itu. Iya. Pribadi ya. Iya, klinik pribadi. Nggak ada namanya? Ada itu. Apa namanya? Katanya klinik pengobatan bersama. Di daerah mana itu? Kerinci? Kerinci. Di desa mana? Di kecamatannya Kayu Aro. Kayu Aro. Iya. Oke. Dan udah lapor polisi? Udah tanggal 3 Juni kemarin. Apa sudah? Berarti ini baru berapa? 2 minggu ya? lebih ya. 2 minggu lebih Udah ada lapor. Kemarin pun aku dipanggil di Polres kan Pak buat Minta keterangan. Iya. Iya. Buat ngasih surat sejauh mana kan Iya. penyelidikan itu dilakukan. Pihak Polres pun sudah menyampaikan. Nah gini, ini emang prosesnya panjang Pak, sulit kan. Orang ini kan bukan orang biasa, itu perawat, tentu ada undang-undang yang melindungi segala macam kan Pak. Jadi ini prosesnya lama gitu. Kita pun harus nunggu hasil rekam medis Mbak Im di M Jamil, sama nunggu surat dari kementerian apa itu bilangnya dari pusat gitu. Jadi Polres ini udah bersurat gitu kan, Iya, nunggu pasti jawabannya belum. dia sudah melakukan prosedurnya dengan Iya, benar lah ya. tapi Emang belum perlu ada waktu jawaban ya. kan. Perlu waktu ya. Oke, Bang Bakri apa nih yang bisa kita lakukan? Saya pengen dari sini kita ada tindak lanjut. Ntar kita berkoordinasi dengan dari sisi hukumnya pasti nanti
kita akan telepon ke ini di Polres ya. Iya, Polres Polres Kerinci. Kerinci. Nanti mungkin ke Kapolres atau Kapolda yang akan kita Iya. hubungin. Bang Bakri juga nanti mungkin bisa hubungin siapa aja nih, Bang? Ya, pertama saya juga turut sedih mendengar begini ya. Masih ada juga yang melakukan praktek yang boleh dikatakan musibah ini sangat tidak baik ya ke depannya ya. Oleh sebab itu yang kerja-kerja begini harus terkontrol, orang terbiasa. Nah, yang penting lagi bahwa laporan ini perlu secepatnya diproses supaya tahu tanggung jawab beliau ini apakah memang punya izin apa tidak dia ini. Iya, Kalaupun kliniknya ya. ini karena saya takutnya nanti dengan terbongkarnya ini apakah memang sudah pernah ada juga kejadian-kejadian sebelumnya atau bagaimana. Kalau tidak begini nanti akan terus. Nah, oleh sebab itu kita minta kepada Polres itu untuk cepat Iya. melakukan pemanggilan cepat, menelaah proses ini supaya cepat diketahui. Dari tentu juga hak dia tuh selaku bisa berlindung di situ, Iya. dan daripada yang punya praktek ini juga bisa bertanggung jawab sehingga anak ini merasa terjamin. Iya. Karena ini kan bukan penyakit yang hari ini diobati besok langsung sembuh. Ini perlu waktu. Iya. Iya. Perlu waktu dan kemungkinan juga alat vital ataupun segala-galanya kan tentu juga nanti kita lihat prosesnya. Tapi pada intinya bahwa saya selaku DPR RI Dapil sana tidak tinggal diam. Iya. Saya pun dengar ini begitu saya langsung coba menghubungi Mas Uya, membicarakan ini dan kita harap pun pulang dari sini pun nanti kan langsung melakukan tindakan lah menghubungi Pak Bupati. Kalau perlu nanti mungkin saya hubungi, saya minta supaya bupatinya juga supaya proaktif. Loh, ini masyarakatnya kan ya, apa yang harus mereka dapat terhadap musibah ini dan Kapolres pun juga cepat melakukan penanganan supaya lebih jelas kira-kira gitu. Mungkin kita bisa telepon Bupati langsung, Pak. di Oh sini? boleh, coba Iya, saya telepon. Insya Allah kita sama fraksi PAN saling Bantu ya. Ya. Iya, iya. Saling dukung satu sama lain. Tenanglah Bu, pokoknya. Ini kan udah berlarut-larut ya. Iya, kejadiannya pun udah lama. Nggak selesai-selesai, insya Allah ini habis ini ada percepatan lah. Ya. Nah, kita telepon langsung ini fotonya Pak Bupati Tuh, ya. Pak Bupati langsung ditelepon. Tapi nadanya nada tidak nyambung. Daerah Kerinci ini daerah pegunungan maksudnya. Oke. Dan ini mungkin bisa Agak susah. Nanti kita dihubungi setelah ini, telepon Bang, lagi ya. Nanti saya telepon Iya. lagi. Apa saran yang Ibu harapkan lagi? Sekarang kan saya berharap gitu buat pemerintah kan Pak, Iya. bantu kami Iya. buat Mbak Em ini bisa mendapat keadilan. Yang bersalah emang harus menjalani hukum. Secara hukuman. Iya, itu yang saya harapkan Pak. Gitu. Malahan di sini kan ada kami mendapat tekanan dari beberapa pihak. Oh, gimana? Nah, gini Pak, ini kan orang ini mengatasnamakan Pak Bupati, Oh. tapi secara langsung kan Oh. Pak Bupati ini secara pribadi atau apa gitu belum berbicara langsung sama saya. Iya. Oh, dia mengatasnamakan bawa-bawa nih. Ya, mengatasnamakan kan. Kalau seandainya saya tidak mau berdamai dengan pihak tersebut, Iya. dengan perawat tersebut, bisa jadi buat kedepannya ini pemerintah tidak mau lagi gitu ikut serta membantu Baim dalam proses pengobatan. Oh, ini gitu. udah pengancaman nih dari Udah nggak mau perawat lagi di pihak gitu. perawat nih. ya? Enggak, pihak luarnya Pak. Pihak gitu. luar, Iya. ya. Ya mengatasnamakan mengatasnamakan Bupati. Iya, Bupati. Tapi secara langsung kami sendiri kan belum ada gitu Iya. dapat pesan atau apa gitu. Nah, mungkin secara bisa langsung dikrosek dari- Pak, ini benar Nah, kata Koni saya tuh? Iya. saya waktu tahu itu langsung saya telepon Bupati. Oh, apa Pak katanya Bupati, ini ada masyarakat Bapak gini. Oh ya Pak Bakri, nanti saya perintahkan oleh staf saya untuk membantu. Iya, Itu. kalau dari Tapi Pak rasanya kalau ada ancaman tidak mungkin lah ya. Iya. Iya. Apalagi Kalau dari- Bupati ini Bupati masih panas-panasnya barusan selesai pemilu ya. Iya, orang iya. ini Dia akan menyampaikan- memperlihatkan kepada masyarakat bahwa terpilih saya ini untuk masyarakat. Gitu. Insya Nanti Allah. Bang Bakri akan langsung Tugas saya kalau urusan bupati, Iya. masuk juga tugas saya untuk mengingatkan Kapolres supaya cepat memproses lah. Iya. Diistimewakan lah karena ini orang tidak mampu karena musibah begini ya. Baik. Udah, pokoknya tenang. Udah ada Pak Bakri nih, Iya. DPR RI, Komisi 5 dari fraksi PAN, Iya, daerahnya Jambi. Ini wakil Ibu nih Iya. di Iya. DPR yang Orang akan ini
kelarin semua. Iya. Ya, orang ini menyampaikan mengatasnamakan bupati. Kalau seandainya kami tidak mau berdamai, malahan saya yang akan dilaporkan balik. Siapa orang ini? Dengan perawat. Siapa orang ini? Ada. Siapa, sebut aja namanya. Oknum gitu. Siapa? Masih ada pihak keluarga dari kami, Pak. Gitu. Oke, keluarga. Keluarga. Oh, keluarga Dia- dari ibu. dari ibu justru. Waduh. Gitu. Oke, Kalau kami nggak mau berdamai ini, resiko ke depan yang akan kami terima gitu. nggak usah takut ya Pak. Ini kita yakin nggak begitu. Ini Iya. jangan-jangan cuma mengatasnamakan bupati Iya. aja. Iya. Ya. Nanti kan Pak Bakri janji nih langsung. Ya, janji. Kan udah Selesai telepon dari bupati sini. kan? Ya, sudah. Nanti ditanya lagi mungkin. Ya, setelah oke, ini. saya minta. Siapa lagi yang mencoba mungkin mengintimidasi atau mungkin Ada salah satu anggota DPR kan dari DPR apa DPRD nih? Iya, DPRD kan? Oh, DPRD berarti daerah ya? Iya, dari pihak perawat tersebut kan Apa dia apa? Siapanya perawat? masih keluarga. Keluarga perawat. Iya. Kenapa? Dia ngapain? Dia menyampaikan pokoknya 10 hari sebelum 10 hari kan Ya. cabutlah laporan saya di Polres gitu, Pak. Oke. Damai, buatlah perjanjian perdamaian. Iya. Berapapun uang yang saya patok, yang saya minta akan diberi gitu. Asalkan kita mau berdamai dengan perawat tersebut gitu. Kan dari awal saya nggak minta uang, Pak. Patokan saya bukan uang gitu. Ya saya tuntut dari kemarin itu kesehatan anak saya buat kedepannya. Dia ketemu langsung apa lewat telepon nih? Ketemu langsung, datang ke rumah. DPRD-nya. Iya, datang ke rumah. Terus kalau Gitu. kamu nggak mau cabut laporan? Kalau saya nggak mau cabut laporan, ya terserah gitu buat kedepannya. Ada ancaman lagi? Ancaman nggak gitu. Jadi intimidasi seperti Iya, itu. orang itu kan istilahnya memandang saya itu sebatas uang, Pak. Iya. Saya minta berapa gitu, Iya. pokoknya laporannya dicabut. Kan saya dari awal nggak minta uang, yang saya tuntut sini keadilan buat anak saya, kesembuhan anak saya, buat masa depannya gimana nanti. Jadi orang ini ngukur saya sebatas uang gitu. Oke, ada Sebenarnya kalau ceritanya Gimana? udah baik-baik. Iya, cuma gara-gara Perlu ngelapor. perhatian, kekeluargaan. Iya. Kalaupun minta uang sebatas-batas apa. Iya, iya. Karena sudah viral ini, dia sudah pingin. Nah, akhirnya beliau pun juga berpikir kan ini anak kan sudah kasihan begini. Iya, iya. Ya, saya pikir perlu juga penyelesaian secara kekeluargaan, tapi Iya. dengan tidak melupakan tanggung jawab. Ya, itikat baik dari sana juga harus ada. Jangan mengintimidasi ya. Menyelesaikan, Iya. tapi tanggung jawab itu tetap jalan. Iya, Karena ya Surat gitu. perdamaian itu kan, Pak, udah kami buat gitu Iya. di tanggal 27 Oktober Iya. setelah BM operasi pertama. Nyatanya poin dalam perdamaian itu Tidak dipenuhi. tidak dipenuhi. Makanya saya sampai memviralkan. Melaporkan. Iya. Di pas operasi kelima ini kan. Oke, ada mungkin keluhan-keluhan mungkin saat Gini, Pak. Iya. Ada kemarin kan kami itu didampingi dengan Dinkes ke M Jamil Padang kontrolnya. Kami ini mendengar penjelasan dari kepala dinasnya, kepala dinas kesehatan di Kerinci kan. Keputusan yang disampaikan kepala dinas dengan kami itu keputusan dari dokter yang menangani kasus Baim dari awal sampai sekarang. Apa yang Bapak Dinkes bilang itu bahwa Baim ini sudah 80% sembuh, tinggal tahap pemulihan. Gitu. Padahal kenyataannya beda, Pak. Setelah operasi gimana bisa tahap pemulihan? Sekedar kan setelah operasi kelima aja Baim ini sering kesakitan. Biar saat mau pipis, biarpun nggak saat mau pipis kan terus nggak ada jedanya gitu. Kesulitan buat pipis. Malahan kemarin tuh saya bantu sedot pakai spet gitu, jarum suntik buat pipisnya. Oke, nanti coba saya juga kan di Komisi 9 ya. M Jamil ini termasuk apa? RSUD apa? Iya. SUD. RSUD, oke kan. RSUD mungkin bisa ditanyakan juga ke pemerintah daerah Iya. Jambi ya, Bang Badri. Itu Makanya kalau kan- itu Sumatera Barat ya. Iya. Saya kan selaku orang tuanya nggak bisa nerima, Pak. Kok kayak gitu putusan gitu kayak yang disampaikan dengan Padahal faktanya tidak begitu. Iya, Dia masih makanya kan setiap saya- malam masih dipasang kateter kan. Iya, makanya saya sampai bawa anak ini ke dokter Tompi buat konsultasi. Oke, apa kata dokter Tompi? Kata dari dokter Tompi kan kami diarahkan lagi ke dokter yang lebih spesialisnya, dokter Indri Aulia. Iya. Apa bilang dokter Indri Aulia? Kalau sekarang Bu, tindakan yang bisa dilakukan buat saluran pipisnya supaya nggak nutup. Kita bantulah pasang silikon kateter ini kan, yang dilakukan ya seperti yang saya jelaskan tadi kan Pak. Kalau buat alat kelamin baru ini kita harus nunggu waktu yang lama Bu, saat anak ini beranjak dewasa. Iya. Dari umur 16 sampai 21 Iya, tahun iya. barulah kita bisa bikin alat kelamin baru. Iya. Gitu.
Ini kan ada dokter yang Iya, yang menangani. dan lebih yang spesialisnya lah ya. Iya, Dokter Indri Aulia kan. Itu penjelasan dari dokter gitu. Dan kata dokter Indri Aulia sebetulnya ini benar nggak nih 80% udah sembuh? Seperti Enggak. penjelasan Kak Dinkes. Enggak. Yang dilakukan kan kami kan kemarin kan ada konsultasi online dengan Pak Dokter Tompi. Iya, iya. Segala rekam medisnya kan sudah aku kirim Iya, melalui iya, WA. iya. Dari analisis Pak Dokter Tompi ini, kalau di Padang itu sekedar bisa mengatasi saluran pipisnya. Iya. Kalau buat bikin kelamin baru belum dilakukan di Padang Iya, gitu. iya. Kami pun kan Pak butuh perlindungan. Kami Iya. takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kan terhadap keluarga kami, baik itu dengan Mbak Im sendiri kan. Nggak usah takut, ada kita berdua, kita yang jamin keselamatan kalian. Ya. Insya Allah nggak usah takut. Kalau kalian benar, bersuara. Saya berharap kan Pak, buat kasus ini berlakulah keadilan. Iya, iya. Kan negara kita negara hukum kan Pak. Iya. Yang bersalah emang Ya. harus dihukum gitu. Saya juga kan. bingung kadang-kadang orang korban kalau malah diancam buat dilaporkan. Janganlah membungkam begini-begini dengan ya begitu kan? Ya memang kenyataannya sekarang kalau tidak viral ya Ya no justice ya. hilang dia. Ya udah. Jadi Pak Bakri udah. Saya insya Allah ya. Saya Akan kawal wakilnya terus. Ibu ya yang ada di Jakarta. Tentu saya menggunakan kemampuan saya. Iya. Coba menghubungi Bupati pertama. Iya. Sudah itu termasuk juga mungkin rumah sakit yang kira-kira memang bisa memberi fasilitas. Iya. Iya. Sudah itu fasilitas BPJS juga harus aktif di sini. Ya, polisi juga kita minta supaya memprioritaskan untuk memproses ini supaya cepat itu aja. Ya, nanti masalah kesehatan Pak Bakri akan berkoordinasi dengan rumah sakit umum daerah atau rumah sakit di Di Jambi nanti Jambi. ataupun di Padang nanti. tenang. Kita punya wakil rakyat kalau udah turun langsung. Iya, Pak. Soalnya kan kami namanya kan warga kecil kan Pak. Iya. Jadi kalau dapat tekanan seperti Kita itu kan punya jadi simbol takut. bantu rakyat ya. Bantu rakyat, Nah. insya Allah dibantu ya. Iya. Oke, yang sabar, salam buat Baim. Karena Baim umur berapa? 10 tahun. Apa cita-citanya dia katanya? TNI. TNI cita-citanya, Iya. insya Allah ya mudah-mudahan tercapai ya. Jadi kan dari masalah kejadian Iya. ini kan Pak Baim itu tekanan mentalnya terganggu gitu Pak, Iya. ke psikisnya kan gitu, takut udah nggak mau ke sekolah lagi gitu, takut dapat pembulian dari kawan-kawannya gitu. Jadi kan anak saya ini nggak bisa beraktivitas Iya, selayaknya anak seumuran dia gitu kan. Jadi Mbak Im ini lebih menghabiskan waktu sekarang di rumah gitu. Aku pun takut kan buat gimana sekolahnya ke depannya gitu kan. Padahal keinginan Mbak Im tuh ingin sembuh gitu Pak. Ingin jadi tentara ya. Ingin jadi TNI AD gitu. Waduh. Jadi kan ini kan menyangkut masa depan Mbak Im. Iya, paham gitu. Jadi kan saya sebagai orang tuanya Pak sudah nuntut keadilan gitu. Kesembuhan buat anak saya gitu. Oke, mungkin kita bisa telepon sekali lagi Pak sebelum kita tutup. Siapa tahu nyambung. Iya. Nomor yang Anda tuju Oh, sedang aktif. tidak dapat menerima panggilan. Oke, nanti habis ini Tiket Pak Bakri langsung telepon. Gitu Iya. Ya, nanti insya Allah kita kawal terus. Iya. Pertanyaan saya terakhir, dari pihak perawat ini sudah minta maaf lagi Bu? Belum. Hah? Belum. Yang ada kan setelah saya laporkan kan, pihak keluarga perawat ini malahan datang ke rumah gitu. Nanyanya yang dibahas ini masalah uang, Pak. Oh, bilang apa? Nah, pokoknya gitu, seandainya saya mau berdamai kan dengan perawat tersebut, minta berapapun jumlah uangnya dikasih, asalkan surat laporan yang saya buat di Polres Dicabut? Bilang begitu? Iya, bilang begitu. Kan istilahnya orang ini memandang kami sebatas uang, Pak. Padahal yang saya tuntut dari awal bukan uang, Pak. Kesehatan, kesembuhan Mbak Im buat ke depannya gimana. Benar. Soal ini kan menyangkut masa depannya. Iya. Gitu. Bukan uang yang saya itu, Pak. Yang saya minta kan. Iya. Kesembuhan gitu, keadilan buat Mbak Im. Tapi keluarga perawat ini memandang saya sebatas uang. Oke Bang Bakri, apa nih kita yang bisa kita berikan jadi jaminan apa nih buat? Ya, yang jelas bahwa ini anak kecil ya, punya masa depan. Jangan sampai dengan kejadian ini masa depannya curam. Ya kita lihat tadi anak ini punya cita-cita bagus, ingin Ya, jadi TNI TNI Angkatan Darat mungkin ya. Nah, oleh sebab itu saya secara pribadi ya akan memperjuangkan hak-hak daripada anak itu. Pertama yang jelas kita pingin ini cepat diproses. Ya, yang saya pikirkan ini apakah ada baim-baim juga yang pernah terjadi yang tidak berani melapor. Iya, iya. Nah ini kalau praktek-praktek ini kan tentu yang tidak baik. Terus yang lebih penting lagi, saya kan berupaya supaya baim ini mendapat fasilitas yang betul-betul
bisa menjamin. Iya, menjamin. Ya, bisa menjamin karena kita lihat dia mereka ini termasuk juga orang yang tidak mampu. Iya, Ya, saya nanti coba hubungi Pak Bupati, kebetulan dekat juga saya Bupati. Kalau toh memang Bupati bisa bantu, kita juga mencoba nanti ke Pak Gubernur. Nah, kalaupun tidak bisa Pak Gubernur, ya kita kan di DPR RI ya. Iya. Kita coba ke lebih atas lagi. Tapi yang jelas ini anak harus dilindungi lah, ya karena korban daripada praktek yang saya pikir ini ya boleh dikatakan kecelakaan juga, tapi ya saya pikir ini membuat masa depan anak-anak ini tidak bagus jadinya. Oke. Tenang aja pokoknya. Kita atur ya mulai dari sekarang ya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Bang Bakri. Ya, Salam buat Baim. Iya, Pak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.